kepada kita semuanya untuk silakan ibu dan bapak mencatat. Untuk dokumentasi nanti akan ada waktunya, ya. Untuk dokumentasi akan ada waktunya. Kita akan serap secara optimal, insya Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya untuk kita. Baik, kita akan persilakan kepada guru kita Syekh Husain Jabir untuk bisa berbagi ilmu bersama dengan kita semua. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan atas hadirannya. Tapi sedih sebelum bangun lihat saya. Tidak ketemu wajah, tapi belum lihat. Yang pernah lihat acara saya TV, coba katakan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mau ke banyak ya? Ya kan? Saya kira mereka sudah kenal sama Syekh Husain Jabir. Antv sudah, TV1 sudah, Trans sudah, TVRI sudah, Jak TV sudah, RTV sudah, RCTI sudah. Jadi di EG saya ada 140.000. Tapi subhanallah banyak yang tidak tahu nama saya apa. Saya sudah keliling seluruh Indonesia dari ujung ke ujung. Yang luar biasa di sini, gak ada yang tahu Husain Jabir, tapi semuanya tahu adik Syekh Ali. Tapi saya senang dan bahagia sekali. Kenapa? Karena nama kita gabung sama nama ulama. Banyak senang dan bahagia kalau dipanggil anak gubernur. Gimana? Coba kira-kira kalau kita menjadi anak gubernur, gimana urusan kita? Semuanya menghormati, polisi jaga, mau apa aja silahkan. Ini baru anak gubernur. Bagaimana kalau anak presiden gimana? Lebih lancar kan? Lebih mulia kan? Itulah harapan kita. Gabung sama nama ulama, kita bakal senang. Kalau baru gabung sama orang pejabat, mungkin dapat sebagian dunia lah. Tapi kalau nama antum gabung sama ulama, dapat sebagian akhirat.
Ini kalau nama kita baru gabung sama manusia. Kira-kira bagaimana kalau Anda sendiri dipanggil si Fulanah binti Fulan, Fulan ibni Fulan, keluarga Allah. Gimana perasaannya? Anda sendiri dipanggil keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang memiliki segala-galanya. Anda menjadi keluarga. Kalau Anda apapun yang Anda lakukan biar bisa menjadi keluarga Syekh Ali Jabir, tidak bisa. Tak bisa. Dan apapun yang saya lakukan kalau mau jadi keluarga habaib, tak bisa. Keluarga habaib artinya turunan Rasulullah. Apapun ketakwaan kita, apapun kesalehan kita, gak mungkin menjadi turunan Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang kalian lakukan tidak mungkin menjadi keluarga Syekh Ali Jabir. Tapi karena Allah maha baik, berikan sembatan untuk semuanya bisa dan boleh menjadi keluarga Allah. Padahal lebih mahal, padahal lebih mulia. Karena Allah maha baik, buka pintunya untuk umum semuanya. Silahkan bisa menjadi keluarga Allah. Bukan cuma keluarga Allah, tapi di sini sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Keluarga Allah yang khusus. Saking Allah bahagia, saking Allah senang kepada orang-orang yang bersama Al-Quran, dipanggil ini keluarga saya yang khusus. Saking mahalnya Al-Quran, dihitung hurufnya, bukan kalimatnya, tapi berhuruf. Satu huruf 10 berhuruf, bukan berkata. Dan yang indah di sini apa? Semuanya yang gabung bersama Al-Quran bisa menjadi Ahlul Quran. Dulu saya faham hadis ini, kalau mau jadi Ahlul Quran keluarga Allah harus berarti hafal 30 juz. Kita bekerja keras untuk hafal 30 juz, ingin menjadi keluarga Allah. Alhamdulillah saya salah. Alhamdulillah saya salah. Ternyata hadis ini lebih luas sekali daripada itu. Gimana? Ternyata Ahlul Quran semuanya bisa masuk, semuanya bisa panggil Ahlul Quran, walaupun hafal Qul huwallahu ahad. Enak kan? Enak bukan? Qul huwa terus. Gimana maksudnya? Gimana caranya? Ternyata Ahlul Quran, setiap orang yang cintai Quran, Ahlul Quran. Setiap orang selalu baca Quran, Ahlul Quran. Setiap orang belajar Al-Quran, Ahlul Quran. Setiap orang suka acara Quran, Ahlul Quran. Setiap orang muliakan anak-anak yang belajar Quran, Ahlul Quran. Setiap orang wakafkan Al-Quran, Ahlul Quran. Setiap orang bangun rumah tahfiz, bangun pesantren yang ada dalamnya anak-anak yang baca Quran 24 jam, Ahlul Quran.
Yang penting ada hubungan baik dengan Al-Quran, adalah ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Ada satu orang miskin, tetangga dengan rumah tahfiz. Tetangganya rumah, tapi miskin gak punya apa-apa. Tapi setiap hari sengaja duduk di depan rumah, suka mendengar suara anak-anak ngaji. Kebahagiaannya di situ. Senang, nikmat kalau mendengar anak-anak, saya belum bisa baca, masih banyak salah. Bahagia melihat ada anak-anak baca Quran. Bagaimana ya Allah, aku suka mereka, aku cintai mereka. Gimana caranya biar dekat diri saya kepada mereka ini, keluarga Allah ini. Akhirnya Allah buka hatinya. Di Indonesia paling suka gorengan. Di mana-mana laku gorengan. Gorengan. Betul kan? Ya, mohon maaf, ini tidak Arab asli, bukan Arab Jakarta, bukan. Ini Arab asli. Beli sedikit pisang, gorengan, setiap hari antarin ke mereka. Anak-anak ini sangat berharga kalau dia dapat gorengan gratis. Sangat berharga kalau kita beli permen 2.000 kasih anak. Sangat itu mahal. Itu harta karun bagi mereka. Permen itu. Itu cara beliau mendekatkan dirinya kepada mereka yang belajar dan ngaji Quran. Yakin dengan cara ini dia bisa masuk menjadi ahlul Quran, keluarga Allah. Ahlul Quran yang selalu setiap hari dalam sistem hidupannya, bagaimana makan, minum, tidur, istirahat, kerja, ada 1 jam namanya jam Al-Quran. Bagi orang yang ingin menjadi keluarga Allah, tidak boleh lewat 1 hari belum baca Quran. Ahlul Quran yang tidak boleh bagi dia baca Quran nanti kalau ada waktu. Berarti sisa waktunya untuk Quran, tidak boleh. Tapi kosongkan waktunya, mengkhususkan waktu yang hormat untuk Quran, ahlul Quran. Beda jauh. Oh, nanti kalau ada waktu akan saya baca. Beda jauh. Pada Quran, lihat dan tahu, yakin Al-Quran ini sistem hidupan saya. Kenikmatan saya kalau duduk baca Quran. Karena itu tidak boleh lewat 1 hari belum baca Quran. Terasa ada yang kurang. Begitu kalau dia kesibukannya luar biasa, 1 hari belum bisa baca Quran, sedih dalam hatinya karena hari ini saking banyak kerjaannya, capek, belum ada sempatan dia baca Quran. Sedih hatinya. Ahlul Quran. Beda dengan orang lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak baca Quran. Musibahnya apa? Tidak terasa ada yang kurang, sama aja. Itu yang musibah. Ahlul Quran bukan harus hafal 30 juz. Betul kan? Tapi di sini kelihatannya wajah-wajahnya hafal 30 juz. Hafal 30 juz, angkat tangannya, coba lihat. Yang hafal 30 juz, angkat tangannya.
Maaf. Yang hafal juz 30. Yang hafal juz 30. Angkat tangannya. Yang hafal tribal qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Hafal, angkat tangannya. Contohnya, Anda mau jadi di sini, apakah semua sepakat mau jadi keluarga Allah atau tidak? Mau. Sekarang semuanya sudah hafal tribal qul, hafal inna a'tainaka, hafal wal asri, hafal alhaakumu. Bagus, baik. Pertanyaan saya, hafalan ini sudah berapa lama? 1 tahun ada? 5 tahun ada? 10 tahun ada? 20 tahun ada? Itu yang tidak boleh. Apa? Puluhan tahun tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar puluh yang Anda baca terus artinya apa. Itu yang tidak boleh. Kalau betul ingin menjadi ahlul Quran, gak apa-apa tidak hafal, gak apa-apa. Tapi yang tidak boleh berhenti belajar, itu gak boleh. Masalahnya di mana? Bukan Anda belum hafal. Banyak sahabat Rasulullah SAW tidak hafal Quran. Banyak. Tapi semuanya belajar. Jadi Anda di sini tidak hafal, tidak apa-apa. Masalahnya di mana? Masalahnya kalian belum niat mau hafal. Itu yang tidak boleh. Banyak umat Islam terasa apa? Udah cukup, kulhu terus udah cukup. Dan ini buktinya puluhan tahun gak nambah hafalan. Ini buktinya. Jadi terasa sudah hafal berapa surat untuk saya salat, gak apa-apa, udah cukup. Itu yang tidak boleh. Artinya apa? Kalau Anda ingin menjadi keluarga Allah, Anda usahakan. Belajar terus, baca terus. Nanti dapat atau tidak dapat, nama itu sudah gabung menjadi ahlul Quran. Tahu? Rasulullah SAW saking mulianya ahlul Quran itu, kata Rasulullah, wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barawah. Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, bersama malaikah. Martabatnya sangat tinggi, tidak boleh sama manusia. Terus ya Rasulullah, banyak umat Islam belum pintar bacaannya, belum jelas hurufnya, masih bata-bata hurufnya. Kata Rasulullah SAW, ini apa? Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa alaihi syaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang sulit baginya baca Quran. Orang Indonesia belum bisa huruf Arab itu belum bisa, atau makhrajnya belum jelas, atau capek sampai baca. Itu orang yang baca sulit baginya, bata-bata hurufnya, belum jelas bacaannya. Kata Rasulullah akan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, setiap satu huruf tetap 10 kebaikan. Yang kedua, karena kasihan capek dalam bacaan. Subhanallah. Jadi datang kakek-kakek, nenek-nenek mau baca satu ayat, Inna la
Amalannya kata Rasulullah sangat berharga di mata Allah. Ada pahala khusus. Amin, amin. Gak ada yang rugi bersama Al-Quran. Semuanya dihitung. Mau lebih indah daripada itu apa? Ini datang nenek-nenek mau belajar Quran. Sudah tua, 70 tahun, mau belajar Quran. Ya silahkan Bu. Tapi saya mau yang benar. Oh ya silahkan Bu. Ayo kita mulai dengan Al-Fatihah. Karena sempurnaan Al-Fatihah mensempurnakan salat. Jadi usahakan sempurnakan Al-Fatihah. Oh ya siap. Ayo. Alhamdulillahi lahu alhamdu. Oh ya, alhamdu bukan. Dalam huruf Arab ada ha, ada ha. Ada ha, ada ha. Kita cari yang ha. Alhamdu. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdu. Nih. Al-ha, ha. Oh gitu, ya. Al-ha. Kasihan, 70 tahun gak pernah keluarkan ha. Susah baginya. Ini ha. Kita cari ha. Al-ha, ha. Bukan sama. Bukan. Ha beda. Oh ya. Ha. Tak bisa. Yang indah di sini apa? Ibu ini tadi nenek. Setiap ha. Berapa kali tadi? 10 kali. Dapat 100 kebaikan. Enak. 100 kebaikan. Enak. Dan satu lagi, karena kasihan setelah belajar sama Syekh Hussein, sakit tenggorokannya, ada bahannya lagi. Semuanya dihitung. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu huruf yang kita keluarkan, ini lagi belajar. Misal, Anda datang di sini, ada di sini ta'lim Quran, sama Ustaz ada tahsin Quran di sini. Tulis di sini. Ha, kha, sa, ta. Anda ikut ha, sa, ta. Dapat belum dapat? Anda belajar di sini apa? Huruf Arab. Untuk apa? Untuk lancar bacaan Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Beda dengan orang suka bahasa Arab. Aku ingin belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya. Tapi Anda ingin belajar huruf Arab untuk lancarkan bacaan Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Tidak ada yang rugi bersama Allah. Anda baca Quran, langsung rahmat Allah turun bagimu. Ada suara Quran, malaikat datang ke rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Suara Quran datangkan malaikat. Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran. Berarti malaikat yang baik datang ke rumah bawa kebaikan bagi keluarga, menjadi rumah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suara musik mendatangkan syaitan yang buruk, hancurkan rumah tangga kita. Kalau masih kita malas-malas baca, paling tidak setel kaset Quran. Setel kaset Quran. Apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Langsung dapat rahmat Allah. Cuma setel Quran. Di mana Anda berada, setel Quran dapat rahmat Allah. Tahu berkah satu ayat Anda dapat jaminan surga. Satu ayat. Satu ayat Anda dapat jaminan surga, kata Rasulullah. Barang siapa yang baca ayatul kursi. Hafal ayatul kursi? Allahu la ilaha
Barang siapa yang istiqamah jaga baca ayatul kursi habis setiap salat fardu, dapat jaminan surga walaupun masih hidup. Masih hidup namanya sudah ada dalam surga. Berkah satu ayat. Satu ayat. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Artinya Anda dapat jaminan surga walaupun masih hidup. Ini berkah satu ayat. Kalau satu surat gimana? Kalau satu juz gimana? Miliaran kebaikan yang kita dapat, berkah cuma berapa menit kita baca Quran. Dipindah lagi. Qul huwallahu ahad. Hafal qul huwallahu ahad? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10 kali kata Rasulullah, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali dapat istana di dalam surga. Setiap saya baca hadis ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah, janji Allah, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, umat Islam semua alhamdulillah hafal qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, bukan hadis niat, barang siapa yang baca surah Al-Baqarah 10 kali dapat umat di surga. Alhamdulillah, baru qul huwallahu ahad. Coba hadiah yang besar dari Allah, berkah ayat yang cuma 2 baris. Tapi Allah kasih hadiah besar. Tetap banyak umat Islam tidak baca setiap hari qul huwallahu ahad 10 kali. Padahal hadiahnya besar. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Al-Quran ini bukan main-main. Allah yang ciptakan manusia turunkan buku sistem hidup. Ini buku sistem hidup untuk segala urusan, untuk segala harga, untuk urusan duniamu dan untuk urusan akhirat. Semuanya Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Anda baca Al-Quran, Al-Quran ini punya sifat-sifat yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran ini dan berikan sifat paling mulia untuk Al-Quran. Al-Quran rahmah, Anda baca dapat rahmah. Al-Quran jahaya, Anda baca Quran, Allah menerangkan fikiranmu dan hatimu. Al-Quran barakah, Anda baca Al-Quran menjadi orang barakah. Barakah umur, barakah waktu, barakah harta, barakah keluarga. Yasin wal Quranin Hamim wal Kitabil Mubin. Semua sifat-sifat yang mulia Al-Quran. Begitu kita selalu bisa bersama Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, semua sifat yang mulia ini masuk dalam diri kita. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan kepada orang yang selalu bersama. Iqra'ul Quran. Ini hadis Rasulullah, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran ini bawa syafaat untuk temannya. Temannya artinya apa? Teman-teman. Teman artinya HP. HP itu teman. Tapi HP tak bawa ke surga. Al-Quran banyak bilang, Syekh susah baca, susah hafal. Saya bilang ada program dalam 3 tahun bisa hafal 30 juz. Apapun keadaanmu, apapun kerjaanmu, dalam 3 tahun bisa hafal 30 juz. Dengan satu syarat, bagaimana megang HP, megang Quran. Sudah selesai. Berapa lama megang HP? 24 jam. Keluar dari rumah, oh ketinggalan, balik lagi. Terakhir sebelum tidur lihat HP, begitu pas bangun lihat HP lagi. Setiap kali megang HP.
Kalau Al-Quran menjadi seperti itu, hanya bisa hafal, udah selesai. Buktinya apa? Ini langkah pertama. Kalau kita faham dan yakin, bisa mengatasi masalah itu. Apa? Sekarang kita di program Hafiz Indonesia yang nanti akan tayang di bulan Ramadan insyaAllah. Wallahi anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun hafal 30 juz. Hafal? Anak kalian, bukan Arab, bukan anak kalian, hafal 30 juz dengan bacaan yang benar, yang jelas, suara yang indah. Orang tuanya tidak bisa ngaji Quran, tidak punya guru Quran, sendiri. Bahkan nanti akan sendiri lihat ada orang yang akalnya tidak normal, tapi hafal 30 juz dengan ayatnya, dengan angkanya, dengan halamannya, dengan baris. Umurnya 10 tahun, umurnya 8 tahun. Masalah bisa. Kenapa? Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab bisa hafal Quran, orang Arab bisa hafal Quran, tua bisa hafal, anak bisa hafal. Orang yang punya mata bisa hafal, orang tunanetra bisa hafal, orang yang punya akal bisa hafal, orang yang tidak punya akal tetap bisa hafal. Allah sudah janji, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Janji Allah telah memudahkan, bukan akan memudahkan, telah memudahkan. Laqad yassarna, sudah. Apa? Sudah memudahkan bacaan Quran, belajar Quran. Fahal min muddakir. Mana itu yang mau? Mana itu yang sabar, yang tahan, mau belajar, mau tadabbur, mau hafal? Silahkan. Tapi kalau masalah mudah atau susah, Allah sudah menjaminkan akan sudah memudahkan Al-Quran. Tapi mohon maaf, berapa lama yang kita siapkan waktunya kita untuk belajar Quran? Itu masalah. Contohnya, Ana punya majlis ta'lim yang masjid dekat rumah saya sudah jalan 3 tahun. Habis maghrib sampai isya. Jamaah masjid, alhamdulillah, lumayan. 50 orang, 60 orang. Sudah 3 tahun, tapi ternyata setelah 3 tahun yang berhasil cuma sebagian. 5-6 orang. Saya kaget. Padahal alhamdulillah cara ngajar saya luar biasa menurut mereka. Tapi kok tidak berhasil? Masalahnya apa? Masalahnya mereka habis salat maghrib pulang ke rumah, sebentar lagi isya balik lagi, udah diam di masjid aja, tak ada urusan. Begitu habis maghrib, oh ada Syekh Hussein ngajak, udah saya ikut. Habis isya pulang. Tapi besok niat, kalau dia ada urusan, langsung tinggalkan Al-Quran. Besok kalau ada urusan, langsung tinggalkan Quran. Itu yang tidak boleh. Berikan kepada Al-Quran sisa waktu kita. Kalau ada waktu akan saya baca, kalau ada waktu akan saya belajar, hilang semua. Tapi orang yang khususkan waktu yang hormat bersama Al-Quran, orang yang betul-betul cintai Quran, orang yang banyak tenaga, banyak fikiran untuk Al-Quran, begitu Allah lihat hatinya, oh si fulan ini jujur nih mau belajar. Allah buka hatinya, Allah berikan kemudahan dalam belajar. Dan banyak buktinya, wallahi banyak buktinya. Banyak orang-orang selama 30 tahun, 40 tahun tidak pernah baca Quran, baru dapat hidayah, dia hijrah, baru belajar. Dalam beberapa bulan sudah hafal banyak sekali. Tapi dengan apa? Dia sudah kosongkan waktu dan tenaga fikiran untuk Al-Quran. Berhasil. Masalahnya di mana Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau saya
tania, ada apa ibu di sini yang kerja di kantor? Ada yang kerja di kantor? Ada. Coba angkat tangannya. Satu orang kerja di kantor. Ini antum masih muda banget. Hah? Umurnya berapa ini? Baru 20 ya? 24. Ibu sudah berapa lama? Sudah berapa tahun kerja di kantor? 20 tahun. Masya Allah. Ahli surga ibu ini. Ya, sabar 20 tahun. Itu berapa jam per hari? Berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. 7 jam. Kalau musim panas tetap kerja atau diam di rumah? Tetap kerja. Kalau musim dingin gimana? Begitu. Kalau hujan gimana? Tetap kerja. Dan sudah sabar 20 tahun. 20 tahun. Sabar 20 tahun. Selama 20 tahun pasti banyak kejadian, tapi tetap masih sabar, masih tahan sampai sekarang kerja terus demi gaji yang terima akhir bulan. Betul? Kalau tidak kasih gaji, mau kerja. Berarti demi gaji bisa sabar, bisa tahan, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun banjir, walaupun apapun keadaannya, tetap kerja demi sebagian dunia, sedikit gajinya. Mungkin kelihatan ibu tidak mungkin sampai 15 juta gajinya. Belum sampai 15. Sudah 20 tahun, belum 15 juta. Kalau kita anggap 10 juta lah. Demi ini contohnya, demi 10 juta per bulan, dia siap kurbankan setiap hari 7 jam atau 8 jam dan sabar tahan apapun keadaannya, tetap kerja. Kalau saya kasih gaji 100 juta, siap berapa jam kerja? Kalau cuma berapa 10 juta, siap 7 jam misalnya. Kalau 100 juta berarti siap 70 jam. Ya. Tapi kalau ada perjanjian luar biasa, Allah mau kasih surga, siap berapa jam? Allah janji akan berikan surganya. Berapa lama tahajud kita? Berapa lama kita baca Quran? Berapa lama zikir kita? Berapa lama salat kita? Berapa banyak amal ibadah kita? Belum siap. Padahal Allah kasih banyak, tambah kita minta, dan janji akan berikan yang lebih banyak lagi. Kalau anda lebih dekat, akan lebih banyak yang dikasih. Anda lebih dekat lagi, lebih banyak lagi yang akan dikasih. Tapi mohon maaf, banyak masih jauh dari Allah SWT. Padahal Al-Quran ini cuma 1 huruf, 10 kebaikan. Cuma berapa menit kita baca Quran, sudah puluhan ribu, berarti miliaran kebaikan yang kita dapat berkah berapa menit. Ini masalah. Untuk surga kita sendiri, untuk nikmatan kita sendiri, belum kita siap. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan Al-Quran ini bukan cuma untuk surga, tapi untuk lancar urusanmu, untuk bahagiakan hidupanmu, untuk sihat jasadmu, untuk nikmat duniamu, untuk berkah waktumu, untuk salih-salihah anakmu. Al-Quran. Jadi untuk urusan duniamu biar lancar, biar sukses, biar nikmat, Al-Quran kuncinya. Masih banyak umat Islam bodoh pemahamannya terhadap Al-Quran. Bodoh. Mau dunia, kuncinya Al-Quran. Mau akhirat, tetap bersama Al-Quran. Kalau untuk sebagian dunia, siap waktu, tenaga, pikiran, tapi untuk surgamu, kira-kira apa yang kamu sudah siapkan? Tolong nanti dihitung lagi, muhasabah lagi, kira-kira apa yang saya sudah bangun untuk surgaku. Coba lihat, dihitung lagi, karena mohon maaf, besoknya tidak ada yang bisa berikan manfaat apapun. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, anaknya yang dia sayangi, yang dia cintai, amallah wahai Fatimah, saya tidak bisa apa-apa untuk Fatimah. Ini Rasulullah kepada anaknya sendiri. Apalagi kita, yang kita sama-sama sudah tahu dan sudah paham dan sudah belajar dan sudah baca di dalam Al-Quran. Datang satu saat di hari kiamat, anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita korbankan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak harta untuk anak ini, besoknya datang ibunya, wahai anakku, wahai sayangku, wahai cintaku, cuman satu kebaikan akan saya selamat dari api neraka Jahannam dan masuk surga. Wahai anakku, tolong, cuman satu kebaikan. Jawaban anaknya, tidak ada urusan. Ini jawaban anak yang kita sayangi, yang kita korbankan harta kita, waktu kita. Banyak ibu bapak bekerja keras untuk apa? Sudah tua, sudah ini. Anak saya sukses, anak saya nikmat, biar anak saya, biar anak saya. Ingat satu hal, anak ini nanti datang satu saat tidak berikan walaupun satu kebaikan untuk keselamatan kalian dari api neraka. Artinya apa? Boleh kita jaga anak kita, tapi ke surga Allah, bukan untuk dunia mereka, tapi untuk akhirat mereka. Biar dua-duanya masuk surga Allah SWT. Contohnya sekarang kita melihat anak-anak yang kecil tidak bisa apa-apa, tapi bisa hafal Quran, bisa baca Quran. Anak ini bisa bawa orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anak ya bisa lulus sekolahnya, bisa berhasil kuliahnya, bisa menjadi doktor, profesor, tapi kalau belum bisa baca Quran, belum pintar baca Quran, tidak akan bisa bawa orang tuanya ke dalam surga. Apapun ilmunya, apapun hartanya, tidak akan bisa. Kasih uang bisa, bisa balas kebaikan bisa, tapi tidak bisa bawa ke surga Allah SWT. Tapi anak yang kecil yang tidak bisa apa-apa kecuali Quran, ini bisa bawa orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita makmurkan dunia kita, boleh banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran untuk dunia kita, tapi yang tidak boleh sampai lupa akhirat kita atau tinggalkan urusan akhirat kita. Itu yang tidak boleh. 8 jam untuk dunia, waktu yang sama untuk akhirat. Banyak pikiran, banyak tenaga, bagaimana saya buka usaha, bagaimana saya bisa berhasil di sini, bagaimana saya bisa masuk surga, bagaimana saya bisa selamat dari neraka. Ajak dirimu dan keluargamu bagaimana sama-sama perbaiki dunia kita, sama-sama perbaiki akhirat kita.
biar nanti sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dunia dapat atau tidak dapat, yang penting surga Allah. Apapun keadaan kita di dunia, apapun kesusahan kita di dunia, tapi masuk surga alhamdulillah aman. Tapi apapun nikmatan kita di dunia, tapi akhirnya masuk neraka, itu yang rugi yang benar. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu jalur yang paling mudah kita bisa menjadi ahli surga Allah, kita bisa menjadi keluarga Allah sendiri, Al-Quran. Baca Al-Quran gratis. Buka Quran, baca Quran, apakah perlu bayar dulu ya? Duduk santai nikmat, baca Quran, dapat pahala yang sempurna, dapat kemudahan dalam segala urusan, dapat berkah, malaikat ma'murkan rumah, darajat antum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anggap keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah malam ini bersama Al-Quran. Gratis. Gratis. Jangan sampai kelewatan kesempatan yang luar biasa. Keluarga Allah itu satu hal yang sangat mahal. Yang sangat mahal. Tapi karena Allah Maha Baik, berikan kemudahan dan buka pintunya pendaftaran. Siapa yang mau daftar silakan. Sekarang kalau mau daftar sekolah yang bagus, yang boarding school, sekian juta bayaran. Mereka tak mampu, orang tuanya tak mampu. Tapi untuk anaknya dia sukses, biar dapat pelajaran bagus, sambil pinjam uang. Masuk anaknya, pendaftaran aja sudah 10 juta, 20 juta, bayaran per bulan 3 juta sampai 5 juta. Gak mampu, tapi mau. Untuk anak saya sukses, anak saya dapat ini. Pendaftaran surga, pendaftaran keluarga Allah, gratis. Gratis. Mulai dengan hari ini dan malam ini. Setiap hari sebelum tidur, kumpulkan keluargamu. Ini cara paling mudah, paling baik untuk semuanya menjadi keluarga Allah. Kumpul setiap hari sebelum tidur, kumpulkan suami, istri dan anak, buka Al-Quran, baca surah yang pendek ini, yang kecil ini, surah An-Nas. Baca surah An-Nas, ada mushaf semuanya, ada terjemahnya. Baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, wahai suamiku yang saya sayangi, ayo kita menjadi keluarga Allah. Bismillah, baca surah An-Nas, sama-sama baca surah An-Nas, baca artinya. Sudah jelas sayangku? Sudah jelas anakku? Belum? Baca lagi. 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah buka majlis ta'lim di dalam rumahnya, malaikah sudah hadir. Bacaan Al-Quran, ibu baca atau ayahnya baca, anaknya ikut, setiap satu huruf 10 kebaikan. Sudah berapa huruf itu? Sudah banyak sekali. Dan ada yang hidup. Malaikah ma'mur menjadi rumah berkah, dan catat namanya Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap satu hari cuma satu surat, jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, tidak terasa waktunya, besoknya anakmu sudah ulama tafsir. Anda sendiri besok salat sudah terasa nikmatannya, karena begitu baca Qul a'udzu birabbin nas, sudah paham artinya apa. Tapi indah sekali. Karena itu mulai dengan amalan ini, ya Allah, ini yang saya bisa. Ya Allah, ini yang saya mampu. Ya Allah, aku cintai Quran, aku ingin menjadi keluargamu, tapi ini batasan saya, ini ilmu saya, ini tenaga saya, ini yang saya bisa, ini yang saya mampu. Cuma mulai Allah melihat, oh benar, si fulana ini jujur, Allah kasih. Allah kasih berkahnya, Allah kasih ilmunya, Allah berikan semuanya untuk keluarga Allah, Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk semua yang hadir yang terbaik dunia akhirat.
Semua yang hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal ibadah. Semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya, cucunya salih-salih, hafiz-hafizah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jaga kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian yang terbaik dunia dan akhirat. Sehatnya jasadnya juga, imannya kuat, yakinannya mantap, menjadi ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah. Yang tulis nama kami semua ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bersama-sama kita perkenalkan undian-undian hikmah